Hai, Rizky di sini. Hari ini gue mau share sedikit tentang pengalaman gue saat gue mengikuti AMD Rock Tour tahun 2020 atau AMD Ryzen Overclocking Tournament tahun 2020, yaitu sebuah kompetisi overclocking terbesar di Indonesia yang digelar oleh AMD. Jujur aja gue baru pertama kali dalam mengikuti kompetisi overclocking turnamen ini, dan bahkan gue juga masih awam sama overclocking gituan tuh, gue masih awam banget. Dan ini ya sebenarnya gue nggak terlalu berharap untuk menang, jadi kayaknya lebih seru aja kalau misalnya gue share tentang pengalaman gue saat mengikuti AMD Rock Tour. Pertama-tama, karena gue masih awam, gue nggak ikutan kompetisi ini sendiri. Gue dilatih oleh beberapa teman yang seenggaknya udah punya pengalaman overclocking, yaitu Ken dan Jonathan dari Digital Essence. Dan tesnya pun nggak dilakukan di studio gue, tapi di studionya Digital Essence, karena mereka mempunyai bench table yang lebih capable untuk testing hardware ketimbang rumah gue yang masih menggunakan casing komputer. Tentu aja kalau yang namanya overclock bareng teman-teman, banyak hal bodoh yang terjadi. Board fan. Apa? Ambilin board fan. Karena kan banyak kan. Kenapa gerak? Gue nggak gerak. Nih. Stop fucking moving lah. Ayo Swarjar. Turun. 15.000. 15.000. Lu jangan ketawa Ki. Is this alright? Oh yeah. Yes. Udah. Lu get the F out. Buat kalian yang emang kepo, sebenarnya kita di sini lagi ada swear jar khusus untuk orang yang satu ini, karena dia suka swearing saat perakitan komputer. Jadi kita bakal ngumpulin duit setiap kali dia bakal swearing. Dan sekarang kita udah kekumpul 15.000 dari dia. Nanti kalau misalnya kita udah dapat uang lebih banyak lagi, kita bisa makan KFC lagi. Sisanya akan diamalkan. Satu lagi hilang, mau nemu. Oh, di bawah situ nggak ada? Yeah. You better pay us shit you. 25.000. 25.000. Bisa buat bayarin makan nanti nih, Ju. Yes. Prosesor yang gue gunakan di sini adalah Ryzen 5 3600X dengan motherboard ASRock B550 Taichi, cooling cooler master ML240, VGA Asus RTX 2060 TUF Gaming, power supply cooler master watt 650W, dan untuk RAM-nya di sini gue ada 2 RAM terbaru dari Cleve yang gue kualifikasi dulu sebelum submit spek ke website Rock Tour. Yang pertama ada Cleve Bolt XR yang berkapasitas 16GB dengan frekuensi XMP 3600 MHz CL18, dan satu lagi Cleve Crush XR RGB yang punya frekuensi XMP itu sekitar 4000 MHz di CL19. Kedua RAM ini memang terkenal kencang karena bisa jalan di frekuensi tinggi dengan mudah, dan gua akan coba untuk overclock kedua RAM-nya agar bisa jalan di frekuensi 4000-an ke atas dan gak main-mainin timing. Saat pemasangan bench table, yang paling problematik adalah pemasangan water cooling karena water coolingnya tidak bisa terpasang ke akrilik bench table-nya. Jadi kita harus masang fan dan radiatornya itu agak bodoh orientasinya. Cooler ini nggak akan pernah kemana-mana lagi. Iya. Climate. Nah, masalahnya tinggal itu aja bracket yang paling lu benci. Oh shit. Oke, 30.000. Man. Ini pannya keras banget. Why? Aduh. Kurang fleksibel, suruh latihan yoga dulu itu pamnya. Kalau pas gini logonya terbalik, ya udahlah ya. No, cannot. What? Siapa yang invent cooler bodoh ini? Lu udah ngomong 3 kali sih kan dari kemarin. Itu cooler emang musuh abadi lu. The design is super idiot, I tell you. See? What? Why? And funny thing is, NZXT H1, NZXT H1 juga punya metode cooling yang sama. Tapi nggak seaneh itu. Itu Corsair gua juga punya cooling yang sama, tapi nggak sebodoh ini. Enggak, maksudnya cara ininya, cara buat Cetekinnya. ngetekinnya.
Oh my god. Setelah semua terpasang, pertama-tama kita coba overclock Ryzen 5 3600X-nya dulu. Dan ternyata kita hanya bisa push prosesor ini sampai 4,4 GHz di 1,525 volt. Entah dari motherboardnya atau dari prosesornya, itu tidak mengizinkan kita untuk push prosesor ini lebih dari 1,5 volt. Jadi ya udah, kita hanya bisa sampai segitu aja. Skor Cinebench-nya sebenarnya lumayan loh. Kita mendapatkan multicore 1768 dan single core 208 dari skor awal itu 1548 dan single core hanya 194. Setelah itu kita akan kualifikasi RAM mana yang paling baik untuk dipakai di ROG Tour-nya. Jujur proses ini nggak terlalu gampang sih. Banyak hal-hal lucu yang terjadi saat kita mau masang bench table atau saat benchmarkingnya. Emang Cinebench R15 ngaruh ya sama memori? Maksudnya kayak sekencang apa memorinya itu kencang juga? Enggak kan? Ini 4,4 GHz ya udah segitu doang kan? Lucu ya, skor bisa 1759. Iya 1759. Lu buka benchmark deh. Kemarin 4,6 itu udah mentok sih kemarin. Tapi ini ngaruh nggak sih Ken kalau physics score di itu di Firestrike? Nah, sama memori. Sama memori. Firestrike dia ngaruh memori kencang, dia akan naik skornya. Memori ini tadi bisa jalan berapa? 4733 dual channel. 4733 dual channel. Dual channel. Itu yang ini apa yang RGB? Oh, yang RGB. ceras. Oh, yang ceras. Ya, yang ini? kalau RGB dimatiin biar kencang. Yang ini Belum coba. Oh, belum coba ya? RGB. Berarti kita coba yang ini ya. Kencang. RGB dimatiin lebih kenceng. Enggak lah, bohong itu. RAM yang pertama gue coba adalah Clef Bolt XR yang dimasukkan ke dalam 2 slot RAM-nya dan mencoba XMP profile dulu di RAM ini. 3600 MHz XMP bisa easy karena RAM-nya juga menggunakan semikonduktor SK Hynix, jadi seharusnya kita nggak ada masalah dalam mengangkat RAM ini ke frekuensi yang lebih tinggi. Saat menggunakan RAM Clef Bolt, gue bisa mendapatkan 4000 MHz di 1,5 volt dan mendapatkan skor fisik sekitar 21.400-an. Oke, cukup dengan RAM yang itu. Sekarang kita pindah ke Clef Crush RGB yang mempunyai XMP profile di 4000 MHz, di mana di sini ada RGB-RGB-an segala. Di Typhoon Burner kita melihat ada manufacturer semikonduktor yang sama, jadi sama-sama bisa diangkat ke frekuensi tinggi juga dengan mudah. Dan saat kami overclock si Clef Crush RGB-nya, kami mendapatkan frekuensi mentok di 4733 MHz di 1,6 volt dengan timing CL19. Gue nggak melonggarkan lagi timingnya karena saat gue mencoba timing CL22 dengan frekuensi yang lebih tinggi, skor fisik di 3D Mark Firestrike malah jadi turun. Peningkatan si CL19 juga gue dapat di Firestrike ini cukup signifikan saat gue memakai RAM ini, di mana skornya itu sampai 21.500-an. Overall, sepertinya RAM ini akan gue submit ke AMD ROG Tour since RAM ini adalah yang paling kencang di antara semua RAM yang ada di storage gue. Gak lupa fitur lain dari RAM Crush XR RGB ini juga sebenarnya dia bisa sync dengan Asus Aura, MSI Mystic Light, ASRock, dan lain-lain. Dan sebelum gue akhiri videonya, gue mau berterima kasih kepada Clef yang sudah mensponsori pembuatan video ini, dan juga Cooler Master buat PSU dan I/O coolingnya, dan juga kepada Lenovo yang sudah meminjamkan 1 unit G25 untuk kita pakai overclocking di tahun ini. Dan jadi di AMD ROG Tour kali ini gue akhirnya belajar bagaimana menyeimbangkan antara clock speed dengan voltase di prosesor, dan juga gue bisa belajar bagaimana ternyata itu XMP bukanlah frekuensi maksimal dari sebuah RAM. Ya kalau misalnya kita bisa OC lagi ya kenapa enggak. Kalau misalnya kita mau frekuensi lebih dari XMP profilnya dia, ya antara dua aja, entah naikin voltasenya atau bisa dilonggarin aja timingnya. Cuman ya itu main pinter-pinteran lagi sih, dan gue masih belum berani untuk mainin timing. Kalau misalnya kalian ada pengalaman overclocking entah itu RAM atau prosesor, atau pernah ikut juga AMD ROG Tour, kalian bisa aja share pengalaman kalian di komentar di bawah. Terakhir, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan gua Rizky, always stay safe.